Mujahadah itu berawal dari riyadhah, yaitu melatih diri, menghindari dari kefasikan, kemunafikan dan kefanatikan. Ini adalah dengan berriyadhah, dengan berlatih. Dilatih, karena riyadhah ini ada jalurnya. Riyadhah ini jalur mursyid. Jadi kalau guru kita tidak mursyid, kita tidak boleh berriyadhah atau latihan atau melatih, karena itu akan dilihat seperti mempermainkan. Karena semua sudah ada fikihnya, sudah ada ketentuan fikih. Jadi tidak boleh mempermainkan atau melatih suatu ilmu ibadah tanpa bimbingan seorang mursyid. Ini sering kita temui. Kadang-kala tidak penting gurunya siapa, yang penting ilmunya dapat, dan dia coba sendiri dalam keabitannya. Dia coba sendiri. Nah, ini akhirnya apa? Tidak akan pernah terwujud apa yang dihijabkan, apa yang ingin dihijabkan di dalam melatih tadi. Kenapa? Yang diizinkan oleh Allah dalam masa riyadhah, mujahadah, sampai pada masa mahabbah, sampai masa mukasyafah, muqabalah, itu semua di jalur mursyid. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu yang berhubungan dengan ruhaniyah menuju wujudnya Allah, dengan perjalanan rohani harus memiliki mursyid. Hal-hal yang harus kita tahu, mursyid ini mukharabatul amarifatun. Jadi mursyid ini menjaga perjalanan ma'rifat dan menyampaikan ma'rifat kepada Allah. Jadi bukan hanya kita ambil ilmunya kita kerjakan sendiri, itu apalagi dia tidak mursyid. Nah, jadi kalau itu kita harus paham sekali ya, harus betul-betul mengerti. Jadi jangan nanti habis usianya untuk mengamalkan hal yang mubazir, yang dibatilkan oleh Allah. Menyampaikan pertama nih ya, mukharabatun al-marifatun, ini betul-betul menjaga ma'rifat, mengawasi ma'rifat muridnya atau saliknya. Yang kedua, mursyid ini harus melaksanakan suatu iktikaf terhadap ruhani muridnya. Nah, ini juga harus kita paham. Kalau dia tidak pernah beriktikaf terhadap ruhani muridnya kepada Allah, ini akan membuat perjalanan kemampuan jemaahnya ini akan di bawah kodrat ilmu yang diamalkan. Nah, ini juga wajib diketahui. Jadi bukan kita ingin mengambil suatu pemahaman tetapi tidak di bawah ikatan ruhaniyah antara salik dengan mursyid. Salik dengan mursyid adalah suatu ikatan ruhaniyah yang berjanji di hadapan Allah. Surat Al-Fat ayat 10. Sungguh dia berjanji di depan Allah. Kenapa? Mursyid ini pajangan Allah. Apapun yang engkau ucap dan engkau salamkan di atas ucapanmu, di atas telapak tanganmu yang bersalam, itu adalah tanganku, kata Allah. Perhatikan Al-Fat ayat 10. Jadi bukan kita di mana asal dapat kajian ma'rifat tiba-tiba sudah belajar lagi di sana. Belum lagi ke pelajaran ilmu ma'rifat ini la rabaniyah fil Islam. Belajar ke mursyid tentang ma'rifat itu tidak boleh ada perantara kebendaan apapun kecuali tasbih. Tasbih ini kena ada 81-18 di telapak tanganmu, menandakan perwakilan zahir dan batinnya Allah.
Jadi dengan demikian kita wajib mengenal jalur-jalur fa'alam annahu, ya, pengenalan keakuan Allah. Nah, yang kedua, la'duni ilma, pengetahuan hakikat ilmu itu turunnya dari mana, wajib kita harus ketahui. Bukan jalurnya jatuh ke dalam ilmu pemakoman dari akidah, dari iman. Tidak ada tauhid masuk dulu dia ke dalam iman, tetapi tauhid itu yang menggerakkan iman. Makanya ada kemampuan. Nah, jadi kita lihat jalurnya dulu. Nah, kita lihat lagi dengan gurunya. Apakah guru ini sudah kata Rasul salatul mikhrabi mu'min? Apakah solat gurunya sudah bisa mikhrab dalam solatnya? Bisa dia mikhrab dalam solatnya? Mikhrab dari zahir menuju ruhaninya, mikhrab dari alam berdiri ke alam qalbinya, dari mikhrab dari perbuatan afal dan fiilnya. Semuanya harus kita dengarkan. Bukan kita mendengarkan kelebihan seorang guru bercerita dia dengan kekayaan pengalamannya. Kalau hanya kita duduk bercerita dan mendengar pengalamannya, dia semakin pintar berakal, kita semakin bodoh berakal. Karena berkah Allah tidak ada dalam sebuah hayat seperti itu. Berkah Allah adalah seorang guru yang mampu membedah rohani muridnya untuk dia perjalankan kepada Allah menjadi ruhaninya Allah, yaitu sebuah zat yang hidup. Itu baru benar gurunya. Jangan nanti kita terlena dengan surban, kepingin bersurban, kepingin meninggalkan amal buruk, masuk ke alam cerita. Sudah kita capek meninggalkan segala perbuatan jahat kita, amal-amal buruk kita. Tiba-tiba kita cuma pindah ke alam cerita, yang mana ceritanya tidak mengandung kekuatan dan melahirkan kekuatan dan menjadi yang kuat. Karena guru yang dicari adalah bukan guru yang hebat, tetapi guru yang bisa membuat kita hebat. Bukan guru yang pintar, tetapi guru yang bisa membuat kita pintar. Itu yang kita cari. Dan mencari guru harus diniatkan mencari Allah. Kenapa? Menemui orang bertemu dengan Allah. Bercari Allah tidak mungkin ketemu, tapi pasti ketemu dengan utusannya. Yang keempat, kita harus berniat yang kita cari adalah Amirul Mukmin kita, ahli diri kita, ahli ruhani kita. Hanya ada satu orang di dalam masa hidup kita. Nah, yang keempat, yang kelima, siapa guru itu sebetulnya? Bagaimana kita berniat ke guru itu? Guru itu secara amaliyah saja, dia orang tua ketiga. Yang pertama orang tua kodrat, Adam, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah orang tua amanah, inilah bapak Abaina yang di rumah. Yang ketiga orang tua ruhani, inilah Abu Nayya, itu orang tua rohani. Nah itu, jadi itu yang dikatakan Amirul Mukmin. Ya, itu yang kita katakan dengan Amirul Mukmin. Jadi jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Islam bukan agama sembahan. Saya sudah ingatkan berapa kali, Islam adalah perjalanan diri seseorang kepada Allah, disebut dengan din. Din berasal dari kalimat huruf hijaiyah, berasal dari hijaiyah atau huruf
dal alif nun. Dal itu memperjalankan, alif itu adalah rahasia, nun itu adalah hayat atau batin. Ini adalah perjalanan rahasia batinnya Allah. Inilah yang dikatakan dengan an. An itu adalah diri kita, am yang terlihat adalah ruhaniyahnya Allah. Ruhani dikatakan kodratnya, ya. Ruhani itu adalah sebuah wujud zat yang hidup, ya. Dasar kasroh i itu ada. Jadi di situ kita mengatakan itu ruhani. Ruhani ini dikatakan kepada wujud zat tubuhnya. Muhammad awal mula jadi disebut dengan Muhammad Khadim Az-Zali. Nah, inilah wujud yang dipanggil Muhammad Khadim Az-Zali. Jadi dengan demikian kita harus benar-benar melihat. Jangan kita masuk dulu baru kita melihat, tapi belajarlah dan rasakan pelajaran ini memang untuk kita atau belum merasakan untuk kita. Inilah prasangka tadi. Prasangka yang dimaksud oleh Allah, aku dalam prasangka umatku itu adalah kedudukan. Apa kedudukan kaji yang didengar itu? Apa kedudukannya menjadi rasa, kedudukan menjadi pandangan, kedudukan menjadi kodrat, dan macam-macam. Dan keabsahannya dan halalnya untuk diamalkan rahasia Allah itu wajib. Itu baiat, pengesahan batin namanya. Ba itu bara'a, bakah batin. Al itu adalah perbuatan ruhanianya. Jadi ain itu adalah pensaksian. Allah ingin menyaksikan keabsahan batinnya dulu untuk mengamalkan, yaitu diri kita. Gitu. Jadi kita harus kembali mencari wala zidna jahadu fitna lahadihum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau di jalanku, maka ku akan memperlihatkan kepadamu. Ankabut 69. Jadi disinilah kita benar-benar sungguh-sungguh yang dimaksudnya itu ada sidik, ada kebenarannya. Lihat dulu kebenarannya. Rasakan dulu bagaimana diri kita butuh apa tidak, fatonahnya. Yang ketiga, lihat amanah. Apakah ilmu ini masih ada dalam pandangan, bisa tetap dalam pandangan? Apa kita termasuk sami'na wa ta'na, patuh dan taat, punya jiwa itu? Kalau masih punya jiwa patuh dan taat, memang tepat bagimu adalah guru. Tapi kalau jiwamu belum sami'na wa ta'na tentang apa ketetapan Allah yang akan disampaikan oleh seorang guru, makanya ini menjadi bukan sebuah syukur nikmat, tapi akan menjadi kufur nikmat. Kenapa? Kamu hanya seorang kontraktor hakikat, pencari ilmu, penguras dan perampas makrifat. Inilah dajjal keiblisan yang diturunkan ke bumi ini yang kita hindarkan. Belum apa-apa pengetahuan tentang Tuhan, sudah menjadikan ketentuan-ketentuan yang berhukum syara. Tidak boleh dengar musik, tidak boleh zaman Nabi ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Memang kamu lahir di zaman apa? Kamu sudah ada sebelum semuanya ada. Kenapa terikat dengan ketentuan-ketentuan nafsiyah itu? Kita harus benar-benar tataan terhadap nafsu jangan menjadi tataan diri. Tataan diri itu adalah Allah, bukan tataan nafsu itu. Tataan nafsu bukan untuk diri, tetapi untuk nafsu itu sendiri. Itu yang dikatakan mutmainah tadi. Nafsu yang tenang. Jadi dengan demikian, dengan kita berhati-hati dalam menetapkan seorang pemimpin ruhani kita, tentunya dengan
mengetahui apa yang telah saya sampaikan. Selamatkan dirimu dalam kebenaran dulu sebelum kamu mendapatkan ilmunya. Itu jamaah, itu hadirin hadirat. Saya duduk bermakom dalam wahyu Allah untuk menyampaikan, dan ini bukan penemuan hati saya tetapi petunjuk ke dalam hati. Jadi inilah, sudah berapa persen perkembangan dan perjalanan ruhanimu menuju Tuhanmu? Sudahkah dikatakan perjalanan ini di depan ke belakang atau di samping kiri kanan? Apakah itu yang dimaksud perjalanan? Tidak. Satu contoh, memperjalankan suatu hal yang paling penting, peningkatan pandanganmu. Sudahkah ada kemampuan yang kamu dapatkan di dalam melihat sebuah ayat? Ayat dilebur jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauni, kauni suara ada terdengar tapi tak terlihat tapi terasa berbunyi. Sudahkah pernah kamu mendengar suatu bunyi yang bernama suara, atau kamu hanya mendengarkan suara ini? Apakah suara ini yang dikatakan kauni? Berarti lebih dulu mana suaramu daripada niatmu. Niat itu adalah bahasa kauni, kauni itu adalah batinnya suara. Pernahkah kamu berbicara kepada Allah dengan batin, suara batinmu? Nah, seperti itu. Nah, ini namanya memperjalankan. Jangan kita berikan kekayaan kepada orang yang belum mengerti harta. Artinya, jangan kata Rasul kamu kalungkan intan itu di lehernya onta. Artinya, jangan kamu berikan kepintaran kepada orang yang tidak kamu bukakan hatinya. Jangan kamu berikan kebisaan kepada orang yang kamu tidak bisa menjaga rohaninya. Ini penjerumusan, ini akan terjerumus. Kenapa? Mengatasi akal masuk ke dalam iman, mengatasi iman masuk ke dalam ilmu, perlu tataan yang lebih sempurna. Bukan hanya mengumpulkan murid yang banyak, bukan juga murid mengumpulkan guru yang banyak, tapi kumpulkanlah kebenaran itu menjadi kekuatan bagimu untuk belajar dan memperjalankan rohani kita. Insya Allah, mudah-mudahan wawasan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Paling tidak bagi yang sudah bisa, saya hanya mengingatkan. Tapi belum yang paham, yang belum mengerti, maka bersiap-siaplah, berhati-hatilah di dalam perbuatan rohani.